Kabut tipis masih menggantung di antara pepohonan kopi ketika suara kokok ayam pertama memecah keheningan. Udara pagi di Dusun Kemuning selalu punya cara untuk meresap jauh ke dalam dada, sejuk dan segar seperti embun yang menempel di daun pisang. Maya terbangun sebelum matahari benar-benar muncul, seperti kebiasaan yang sudah ia lakukan sejak kecil. Dari celah jendela kayu, samar-samar tampak warna langit yang mulai beralih dari hitam pekat menuju biru muda. Lalu perlahan disapu semburat jingga. Di kejauhan, hutan Kemuning berdiri anggun. Dahan-dahannya seperti payung raksasa yang memayungi dusun. Ia duduk di tepi ranjang, merasakan kesejukan lantai papan di telapak kakinya. Aroma tanah basah yang terbawa angin mengingatkannya pada masa-masa kanak-kanak, ketika ia berlari tanpa alas kaki di jalan setapak, mengejar capung yang berkilat di antara rerumputan. Kini, meski sudah menikah dan memikul tanggung jawab rumah tangga, ia tetap menyukai ketenangan pagi yang sederhana seperti ini. Detik-detik sebelum dunia benar-benar terjaga, dapur kecil mereka sudah menunggu kehangatan. Maya menyalakan tungku kayu, api kecil menari pelan di balik arang. Lalu ia menuangkan air ke dalam panci tembaga. Aroma kayu terbakar bercampur dengan wangi kopi bubuk yang baru digiling semalam oleh Rian. Suaminya selalu senang menggiling biji kopi hasil kebun mereka sendiri. Katanya rasa kopi lebih hidup bila ditumbuk dengan tangan. Maya tersenyum sendiri saat menuang bubuk kopi itu ke dalam saringan kain. Air panas menetes perlahan, memunculkan bau harum yang menenangkan. Pagi-pagi sudah rajin saja. Suara lembut terdengar dari balik pintu. Rian muncul dengan rambut sedikit berantakan, namun senyum menghangatkan seperti biasa. Ia mengenakan kain sarung yang dililit longgar dan kaos yang sudah pudar warnanya. Aku kira kau masih ingin tidur lebih lama. Kalau tidur terus, siapa yang menyiapkan sarapan? Maya membalas dengan nada menggoda, menyuguhkan secangkir kopi hangat ke tangannya. Uap tipis mengepul di udara yang masih dingin. Rian mengangguk menyeruput pelan, matanya terpejam menikmati rasa. Tak lama, Bu Lastri, ibu Maya, muncul dari rumah kecil di sebelah. Rambutnya yang disanggul sederhana sudah memutih sebagian, tapi sorot matanya tetap ceria. Selamat pagi, anak-anak. Sapanya sembari membawa keranjang anyaman berisi sayur dari kebun belakang. Hari ini pasar pasti ramai, kau ikut Maya? Maya menoleh, tersenyum. Mungkin setelah matahari naik, aku ingin menjemur pakaian dulu. Baiklah, jangan lupa bawa cabai yang kupetik kemarin, kata Bu Lastri sambil menata sayuran di atas meja. Suara ketawa kecil menyusul, membuat dapur terasa lebih hangat. Dari halaman, samar-samar terdengar percakapan para tetangga yang mulai beraktivitas. Anak-anak berlarian sambil tertawa, menunggu teman untuk pergi ke sekolah. Seorang bapak tua lewat sambil menuntun sapi, menyapa ramah. Dusun Kemuning memang terkenal akan keramahan warganya. Jalan-jalan kecil yang dipagari bunga liar membuat siapapun betah berlama-lama. Usai sarapan, Maya keluar rumah. Matahari mulai menampakkan diri. Cahayanya menimpa pepohonan kopi yang tumbuh berbaris rapi di ladang. Daun-daunnya berkilau seperti permata basah. Burung-burung kecil hinggap di dahan, berkicau seolah menyambut hari baru. Di kejauhan, sungai kecil yang mengalir dari hutan Kemuning memantulkan cahaya keperakan. Suara gemericiknya berpadu dengan desir angin, menciptakan musik alam yang menenangkan. Maya berjalan melewati pagar kayu menuju kebun belakang. Ia memeriksa tanaman sayur, menyentuh daun-daun yang masih berembun. Aroma tanah bercampur wangi kemuning dari hutan, menelusup hingga ke ujung hidung. Di tepi kebun, ia melihat Rian sudah sibuk menyiapkan cangkul untuk ke ladang kopi. Lelaki itu selalu bersemangat bila sudah berurusan dengan kebun. Kopi kita semakin bagus, Ma, ujar Rian sambil menepuk-nepuk gagang cangkul. Minggu depan kita bisa kirim ke pengepul. Maya mengangguk bangga. Mereka memang tak kaya, tetapi hasil panen cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Yang terpenting, mereka memiliki ketenangan yang jarang dimiliki orang kota. Setiap sore, setelah bekerja, mereka biasa duduk di beranda, menyeruput kopi sambil memandangi langit berubah warna. Bagi Maya itulah kebahagiaan sejati. Menjelang siang, suara gamelan dari radio milik tetangga terdengar samar. Bau masakan dapur berbaur di udara. Ada aroma tempe goreng, sayur lodeh, dan sambal terasi. Dusun Kemuning seperti hidup dalam ritme yang sudah diwariskan turun-temurun. Lambat, tetapi penuh rasa. Ketika matahari menanjak tinggi, Maya menjemur pakaian di halaman samping. Angin lembut menggoyang kain-kain itu, menciptakan gerakan seperti tarian. Di ujung jalan, beberapa pemuda desa membawa karung berisi hasil panen.
Mereka melambai. Maya membalas ramah, semua berlangsung alami, seolah dunia tak punya urusan dengan kegaduhan luar. Namun di balik ketenangan itu, ada bisikan halus dari alam yang hanya sesekali terdengar. Desir angin yang terasa sedikit lebih dingin dari biasanya, atau bayangan hutan kemuning yang seolah menyimpan rahasia. Maya merasakannya sekilas tetapi mengabaikannya baginya. Hari itu hanyalah awal dari rutinitas biasa, penuh rasa syukur dan cinta. Ia tak tahu, fajar yang begitu indah itu diam-diam menandai pintu menuju takdir yang kelak, mengguncang seluruh hidupnya. Senja datang perlahan, menutup hari dengan cahaya oranye keemasan. Maya dan Rian duduk di beranda. Seperti kebiasaan mereka, kopi panas kembali mengepul di cangkir, menyebarkan wangi yang menenangkan. Suara jangkrik mulai mengambil alih dari kicau burung, menandai malam di dusun di kejauhan. Hutan kemuning memantulkan siluet gelap menunggu diam, seperti menyimpan cerita yang belum terungkap. Bagi Maya, hari itu berakhir dengan rasa damai. Ia memandang Rian yang menatap langit, kemudian memejamkan mata, menikmati kesejukan malam. Tak ada firasat buruk, tak ada bayangan bahaya, hanya langit penuh bintang dan desiran angin yang seolah membisikkan doa. Doa yang suatu hari nanti akan terasa seperti peringatan yang tak ia mengerti. Hutan kemuning yang menutup langit malam tadi kini menyisakan bayangan panjang di halaman dusun, seolah ingin menyambut cerita baru yang akan hadir keesokan harinya. Udara pagi tetap segar, tetapi sesuatu terasa berbeda. Maya dan Rian, seperti biasa, sedang menyiapkan sarapan di dapur kecil mereka, ketika terdengar suara langkah berat di jalan setapak yang jarang dilalui. Suara itu memunculkan rasa penasaran di hati Maya. Sementara Rian hanya mengernyit samar, mencoba menebak siapa yang melintas di jalan itu di waktu pagi yang biasanya sepi. Siapa ya yang datang pagi-pagi begini? Gumam Maya sambil menatap piring, wajahnya menatap ke jendela, melihat sosok lelaki tinggi berjalan dengan langkah mantap. Membawa tas lusuh yang tampak berat, rambutnya hitam pekat, rapi tapi sedikit kusut, dan matanya tajam namun tertutup sorot dingin yang sulit dibaca. Maya merasakan sesuatu yang aneh, seperti ada hawa asing yang dibawa lelaki itu ke dalam kesunyian dusun. Rian menyadari tatapan istrinya. Barangkali tetangga baru, katanya sambil menyapu tangan dari sisa kopi. Desa kita memang jarang kedatangan orang baru, jadi pasti warga penasaran. Tidak lama kemudian, terdengar bisik-bisik dari beberapa tetangga yang keluar dari rumah masing-masing. Seorang ibu parubaya memanggil anaknya untuk melihat lebih dekat, sementara dua lelaki muda berdiri di pagar, menunduk saat melihat sosok itu melewati jalan utama. Rumah tua yang kosong di ujung dusun, yang selama bertahun-tahun menjadi tempat cerita-cerita seram, kini menjadi tujuan lelaki itu. Warga menatap dengan rasa campur aduk, ada yang takut, ada pula yang merasa iba. Rumah tua itu memang sudah lama kosong, atapnya sebagian lapuk, cat kayu yang dulunya merah menyala kini kusam dan terkelupas. Jendela-jendela berdebu menimbulkan kesan misterius, sementara halaman yang dulu rapi kini ditumbuhi rumput liar. Namun, lelaki itu tampak tak terganggu. Dengan sigap ia membawa koper dan beberapa karung kecil ke dalam rumah, membuka pintu dengan kunci tua yang ternyata masih berfungsi. Ada ketenangan yang aneh dalam gerakannya, seolah rumah itu memang menunggu kedatangannya. Maya menatap dari jauh. Rasa ingin tahunya semakin membesar. Rian, siapa ya dia? Tanyanya. Entahlah, jawab Rian. Tapi tampaknya dia bukan orang sembarangan. Lihat gerak tubuhnya tenang tapi tegas. Hari itu, desas-desus mulai menyebar. Warga yang biasanya menekuni rutinitas mereka tiba-tiba sibuk membicarakan pendatang baru. Beberapa percaya lelaki itu memiliki pekerjaan penting, sementara yang lain berspekulasi bahwa rumah tua itu menyimpan rahasia gelap, dan lelaki itu adalah orang yang tepat untuk mengisinya. Maya mendengar semua bisik-bisik itu dari dapur sambil menyiapkan sarapan kedua untuk Rian, merasa campur aduk antara rasa ingin tahu dan sedikit was-was. Ketika matahari menanjak, Rian memutuskan untuk mendekat. Ia berjalan melewati jalan setapak menuju rumah tua itu, diikuti oleh Maya yang menahan napas sambil berpegangan tangan suaminya. Lelaki itu sedang menata beberapa barang di beranda. Ketika mata mereka bertemu untuk pertama kalinya, mata Bagas, begitulah mereka mulai memanggilnya. Tajam namun tak menunjukkan senyum. Ada ketenangan yang dingin, membuat Maya sedikit mundur, tapi rasa penasaran tetap menguasai dirinya. Selamat pagi, sapa Rian dengan suara ramah. Bagas menoleh, menatapnya tanpa ekspresi berlebihan, lalu mengangguk singkat.
pagi," jawabnya dengan nada rendah dan dalam, hampir seperti suara yang menahan rahasia. Maya menatap dari belakang Rian, sedikit canggung. Ia merasakan sesuatu yang aneh, seperti getaran halus yang tidak bisa dijelaskan. Bagas menatap sekilas ke arah Maya, dan seketika hawa di sekitarnya terasa lebih berat. Maya menunduk, menahan rasa ingin melangkah lebih dekat, dan merasa jantungnya berdetak lebih cepat. "Rumah ini sudah lama kosong ya?" tanya Rian, mencoba membuka percakapan. "Ya, sudah beberapa tahun tidak ada yang menempati." "Aku yang sekarang," jawab Bagas singkat. Suaranya terdengar dingin namun tegas, menimbulkan kesan misterius yang semakin mengundang perhatian Maya. Percakapan singkat itu selesai dengan anggukan, dan Bagas kembali ke urusannya. Maya menatap dari jauh, sambil menahan rasa penasaran yang kini berubah menjadi sedikit kekhawatiran. Rian menepuk bahunya. "Sepertinya dia tipe yang tertutup. Jangan terlalu penasaran dulu, kita lihat saja nanti," kata Rian menenangkan. Meski hatinya sendiri juga sedikit tergelitik oleh aura lelaki itu. Sepanjang hari, desas-desus tentang pendatang baru terus menyebar. Anak-anak desa membisikkan cerita tentang siapa Bagas sebenarnya, sementara para orang tua mengingatkan agar tetap waspada. Namun bagi Maya, rasa ingin tahu lebih kuat daripada rasa takut. Yang memperhatikan gerak-gerik Bagas dari kejauhan, menandai pola setiap langkahnya, setiap gerakan tangannya saat menata rumah tua. Ada kesan bahwa lelaki itu membawa masa lalu yang berat, namun ia tetap tegar dan mandiri. Di sore hari, Maya dan Rian kembali ke rumah setelah bekerja di kebun. Dari beranda, mereka melihat Bagas menyalakan lampu minyak di rumah tua itu. Cahaya redup memantul di jendela, menimbulkan bayangan yang seolah bergerak sendiri. Maya menarik napas panjang, merasa ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sebuah perasaan campur aduk antara ketertarikan dan kekhawatiran. Ketika malam mulai merayap, suara jangkrik dan desir angin menyelimuti dusun. Bayangan hutan kemuning tampak semakin tebal, seolah menutupi segala hal yang terjadi di ujung desa. Maya menatap Rian, yang duduk di kursi kayu sambil menyeruput kopi, dan berkata pelan, "Aku merasa ada yang berbeda tentang dia. Sesuatu yang sulit dimengerti." Rian hanya mengangguk, tidak bisa memastikan perasaan istrinya. Ia pun merasakan hawa asing yang dibawa Bagas, tapi belum tahu apakah itu bahaya, atau sekadar kesan dari rumah tua yang sudah lama kosong. Malam itu, kedamaian dusun tampak tetap sama bagi sebagian orang, tetapi bagi Maya, perasaan aneh itu seperti bisikan halus dari takdir yang mulai bergerak. Ketika lampu-lampu rumah di dusun Kemuning satu persatu menyala, Maya menatap hutan kemuning yang menjorok di ujung desa. Bayangan rumah tua yang kini ditempati Bagas terlihat samar, namun memberi kesan bahwa sesuatu akan terjadi. Sesuatu yang perlahan akan meresap ke dalam kehidupan semua orang di desa itu. Mata Maya menatap hutan, menyadari bahwa kedatangan pendatang baru ini bukan sekadar cerita biasa. Di hatinya, sebuah perasaan tak bisa dijelaskan mulai tumbuh, bahwa lelaki itu, Bagas, akan menjadi bagian dari hidup mereka. Dan takdir dusun Kemuning mungkin tidak akan pernah sama lagi. Suara angin malam yang mulai berdesir di dedaunan hutan menutup hari itu dengan lembut, tetapi bagi Maya, suara itu terasa seperti bisikan misterius yang menunggu untuk terjawab, menandai awal dari pertemuan yang akan mengubah hidupnya, dan membawa desa itu pada perjalanan yang penuh rahasia. Bisikan angin malam dari hutan Kemuning kemarin masih terngiang di telinga Maya ketika pagi berikutnya tiba. Sinar mentari yang menembus sela-sela daun pohon kopi di kebun mereka terasa hangat, namun ada sesuatu yang berbeda dalam udara. Seperti ada mata yang mengintai. Diam-diam mengikuti langkahnya, Maya menahan napas sejenak, menatap rumah tua di ujung jalan, di mana Bagas mulai beraktivitas setiap pagi. Bayangan lelaki itu terlihat samar melalui jendela berdebu, matanya yang tajam sesekali menatap ke arah kebun mereka. Maya merasa merinding. Meski ia tidak tahu apakah itu hanyalah imajinasinya atau sesuatu yang nyata. Rian sudah berada di kebun kopi saat Maya keluar dari rumah. Tangannya cekatan memetik biji kopi yang matang. Memilah satu persatu dengan teliti. Ia selalu menekankan kualitas biji kopi mereka karena bagi Rian, setiap butir kopi adalah hasil kerja keras dan kebanggaan keluarga. Maya mendekat, membawa keranjang kecil berisi daun-daun kering yang telah ia kumpulkan, sementara pandangannya sesekali tertuju pada rumah tua Bagas. Sepertinya dia mulai terbiasa di rumah itu. Komentar Maya sambil menunduk menaruh keranjang di tanah. Ia mencoba terdengar biasa saja.
Tetapi nada suaranya sedikit gemetar. Rian menatap istrinya dan tersenyum. Memang, orang baru biasanya butuh waktu menyesuaikan diri. Lihat saja nanti, pasti dia akan menjadi bagian dari desa ini juga. Maya mengangguk, meski hatinya tetap tidak nyaman. Setiap kali ia melewati jalur dekat rumah Bagas, lelaki itu tampak memperhatikannya dengan tatapan yang sulit diterjemahkan. Sekilas, matanya dingin dan tajam, tetapi ada kilasan sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Seperti amarah yang tersembunyi atau rahasia yang terlalu berat untuk diungkap. Maya mencoba menenangkan diri, menganggap ini hanyalah perasaan berlebihan karena ia terlalu memperhatikan pendatang baru itu. Hari itunya aktivitas di kebun berlangsung seperti biasa. Rian membungkuk, menyiangi gulma yang tumbuh di antara pohon kopi. Sementara Maya membersihkan jalur setapak agar mudah dilalui. Aroma tanah basah yang tercampur dengan wangi daun kopi memenuhi udara, dan suara burung berkicau di pepohonan menambah kesejukan pagi. Namun di sela-sela ketenangan itu, Maya selalu merasakan keberadaan Bagas yang samar-samar, selalu menatap dari kejauhan setiap kali ia melintas. Setelah beberapa jam bekerja, Maya memutuskan untuk menyirami tanaman muda di tepi kebun. Ia membawa ember berisi air dari sumur kecil di dekat rumah. Saat melangkah melewati jalur yang dekat dengan rumah tua Bagas, tiba-tiba ia merasakan tatapan berat menembus punggungnya. Maya menahan napas menoleh perlahan, namun hanya menemukan bayangan lelaki itu di balik jendela. Bagas berdiri diam, seolah menunggu sesuatu. Maya menelan ludah, berusaha tetap tenang dan cepat-cepat menyingkir dari jalur itu. Rian yang memperhatikannya dari jauh menegur, "Maya, jangan terlalu memikirkan dia. Kita fokus saja pada kebun." Itu yang lebih penting. Maya mengangguk, tetapi hatinya tetap gelisah. Selama beberapa hari berikutnya, pola yang sama terulang. Ia melewati jalur dekat rumah Bagas dan selalu merasakan tatapan tajamnya. Tidak ada kata yang diucapkan. Tidak ada sapaan ramah. Hanya keheningan dan mata yang menimbulkan perasaan tidak nyaman. Maya mulai bercerita pada Rian tentang perasaannya. Namun Rian menenangkan, mengatakan bahwa tidak semua orang mudah bersosialisasi, dan kadang sikap dingin hanyalah cara mereka menjaga jarak. Meski begitu, ketegangan mulai menyelinap ke dalam pikiran Maya. Ia merasa setiap langkah yang ia ambil selalu diawasi. Pada suatu sore, ketika matahari mulai condong ke barat dan cahaya panjang membentang di kebun, ia melihat Bagas keluar dari rumah dengan sekop di tangan. Lelaki itu berjalan menuju bagian belakang rumah, menatap sekeliling, lalu berhenti sejenak menatap kebun kopi mereka. Maya membeku, jantungnya berdetak lebih cepat, seolah bisa merasakan hawa dingin dari tatapan lelaki itu. Meski jarak masih jauh, Rian memanggilnya untuk membantu membawa karung berisi biji kopi. Maya menoleh sekali lagi ke arah rumah tua, tapi Bagas sudah menunduk. Seolah tidak ada yang terjadi, perasaan gelisah itu tetap menempel di pundaknya, tapi ia berusaha menyingkirkan pikiran itu dan fokus pada pekerjaan. Mereka bekerja hingga matahari hampir tenggelam, memetik sisa biji kopi, menyusun karung-karung untuk dijemur, sambil menikmati keheningan yang hanya sesekali dipecahkan suara jangkrik dan desir angin dari hutan kemuning. Di rumah setelah pekerjaan selesai, Maya duduk di beranda sambil menatap langit sore yang mulai memerah. Ia menyesap teh hangat, mencoba menenangkan pikirannya. Rian duduk di sampingnya, menepuk pundaknya lembut. "Aku tahu kamu merasa tidak nyaman, Ma. Tapi jangan terlalu dipikirkan. Orang baru memang kadang menimbulkan rasa penasaran atau sedikit takut. Kita sudah tahu siapa diri kita, dan desa ini tetap damai." Maya mengangguk, tapi di hatinya ia menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda dengan Bagas. Cara lelaki itu menatap, sikapnya yang misterius, dan aura yang seolah selalu mengamati, membuatnya tak bisa menutup mata terhadap perasaan aneh yang terus mengganggu. Bahkan di malam hari, ketika lampu-lampu rumah menyala dan suara jangkrik memenuhi dusun, ia masih bisa merasakan tatapan tajam yang membekas di benaknya, seolah bayangan Bagas masih menyusup di antara pepohonan hutan kemuning. Hari demi hari berlalu, dan dusun kemuning tetap damai di permukaan. Anak-anak bermain, burung berkicau, suara sungai mengalir jernih di kejauhan. Tapi di antara kedamaian itu, bayangan lelaki pendatang di rumah tua perlahan menimbulkan ketegangan halus yang hanya dirasakan oleh beberapa orang, terutama Maya. Setiap kali ia melewati jalur dekat rumah Bagas, hatinya berdebar, dan desiran angin seolah membawa bisikan yang tak bisa dijelaskan. Malam itu Maya menatap Rian yang tertidur pulas, lalu menatap jendela yang menghadap hutan kemuning.
Bayangan rumah tua Bagas terlihat samar dalam gelap, seolah menyimpan rahasia yang menunggu untuk terbuka. Maya menarik selimut lebih erat, mencoba menenangkan dirinya, tapi perasaan tidak nyaman itu tetap ada. Sebuah firasat halus yang menandakan bahwa kedatangan pendatang misterius ini bukan sekadar cerita biasa. Sesuatu sedang diam-diam bergerak di dalam desa, dan bayangan itu mulai memasuki kehidupan mereka. Perlahan namun pasti, tanpa terlihat oleh orang lain, di atas langit malam yang berhiaskan bintang, hutan kemuning berdiri tegak dan diam, seolah menunggu detik-detik ketika bayangan itu benar-benar akan menorehkan jejaknya dalam kehidupan Maya dan Rian, menandai awal dari ketegangan yang akan mengubah ritme damai dusun kemuning selamanya. Hutan kemuning yang berdiri tegak di ujung dusun masih tampak menunggu di bawah sinar bulan yang redup. Ketika malam menyelimuti dusun kemuning, bayangan rumah tua Bagas kini samar namun tetap terlihat dari beranda rumah Maya dan Rian. Sepanjang hari segala aktivitas berlangsung seperti biasa, tetapi malam membawa aroma yang berbeda, segar, dingin, namun menyisakan kesunyian yang tak wajar. Maya duduk di beranda, menatap langit yang mulai dipenuhi bintang, sambil menyeruput teh hangat yang baru ia tuang. Suara jangkrik dan katak yang bersautan biasanya menenangkan. Namun malam itu irama alam terasa lebih lambat. Hampir seakan menahan napas, Rian tertidur di dalam rumah setelah seharian bekerja di kebun kopi. Maya menatapnya sebentar, tersenyum pelan, lalu memalingkan wajah ke arah hutan kemuning. Bayangan pepohonan yang tinggi tampak bergerak-gerak saat angin malam berdesir. Daun-daunnya berbisik seperti sedang saling berbagi rahasia. Maya merasakan hawa dingin yang merayap ke kulitnya meski suhu malam tidak terlalu rendah. Ada sesuatu yang berbeda, entah apa, ia tak bisa menjelaskan. Tetapi hatinya merasa gelisah. Beberapa kali, terdengar suara langkah samar dari arah rumah tua Bagas. Maya menoleh, hanya melihat bayangan gelap di antara pepohonan. Tak ada suara manusia, hanya desiran daun yang tertiup angin. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Mungkin tikus atau hewan malam. Gumamnya pelan, meyakinkan diri sendiri. Namun rasa tidak nyaman itu tetap menempel di pikirannya. Pintu rumah berderit perlahan saat angin mendorongnya. Maya menatap ke arah itu. Tangan masih memegang cangkir teh. Angin malam membawa aroma tanah basah dan dedaunan, bercampur dengan wangi kopi yang menguar dari dapur. Aroma itu biasanya menenangkan, namun malam itu justru membuatnya terasa asing, seakan menyimpan sesuatu yang ingin disampaikan. Maya berdiri, menutup pintu rapat-rapat, dan kembali duduk. Ia berusaha tertawa kecil, menepis rasa takut yang mulai merayapi pikirannya. Tidak lama kemudian, terdengar suara langkah di halaman samping, pelan, teratur, dan hampir tak terdengar. Maya menahan napas, menatap ke arah jendela yang menghadap kebun kopi. Bayangan samar melintas di antara pepohonan, cepat namun tenang. Sekali lagi ia menelan ludah, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanyalah imajinasinya. Akibat lelah dan gelisah, namun intuisi halus mengatakan bahwa sesuatu memang sedang mengamati. Maya memutuskan untuk mengecek rumah. Ia berjalan pelan, langkahnya berhati-hati agar tidak menimbulkan suara. Setiap kayu papan yang berderit membuatnya menahan napas. Di lorong lampu minyak menggantung redup, memantulkan bayangan panjang di dinding. Maya memperhatikan setiap sudut, namun semuanya tampak normal. Tidak ada yang bergerak. Hanya angin malam yang menimbulkan suara-suara aneh, membuat rumah terasa hidup dengan caranya sendiri. Kembali ke beranda, Maya melihat cahaya bulan menembus sela pepohonan hutan kemuning. Bayangan yang tercipta seolah menari, bergerak perlahan di tanah yang basah oleh embun. Di kejauhan, rumah tua Bagas terlihat lebih gelap dari biasanya. Jendela-jendelanya menampilkan bayangan hitam yang tak menentu. Maya merasakan hawa dingin menjalar dari kaki hingga kepala, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia menyesap teh hangat, namun rasa hangat itu tidak mampu menenangkan perasaannya. Tiba-tiba, terdengar suara benda jatuh dari dalam rumah. Entah apa, keras namun tak terlalu dekat. Maya menoleh memandang sekeliling, tetapi tidak menemukan penyebabnya. Angin malam berdesir lebih kencang, membawa aroma dedaunan basah yang bercampur wangi kemuning dari hutan. Suara serangga dan kata yang biasanya menenangkan kini terdengar lebih nyaring, menambah ketegangan yang samar. Maya menutup mata sebentar, menarik napas panjang, mencoba mengabaikan semua itu, namun malam itu terus terasa berbeda. Bayangan di kebun kopi tampak lebih gelap, dan aroma kemuning dari hutan seperti ikut menyelimuti rumah. Maya menatap sekeliling, memperhatikan cahaya redup lampu minyak di dalam rumah, bayangan pohon di halaman,
dan jendela rumah tua Bagas yang seakan menatap balik, perasaan aneh itu semakin kuat. Seolah ada sesuatu yang bergerak di luar pandangannya. Ia duduk kembali mencoba fokus pada teh hangat di tangannya. Namun rasa gelisah semakin menebal. Setiap suara, papan berderit daun yang tersapu angin, langkah samar di halaman membuatnya menoleh berulang kali. Bahkan ketika Rian berbalik tidur, napasnya terdengar stabil, Maya merasa kesendirian malam itu menimbulkan tekanan yang nyata. Ada sesuatu yang menunggu, sesuatu yang belum terlihat namun jelas dirasakan. Ketegangan itu mencapai puncaknya ketika ia melihat sekilas bayangan di luar jendela. Bayangan itu tampak bergerak di antara pepohonan hutan, seolah menatap langsung ke arah rumah mereka. Maya menahan napas, tubuhnya kaku, dan untuk beberapa detik ia hanya menatap diam. Tidak ada suara selain desir angin dan bisikan daun. Bayangan itu perlahan menghilang, meninggalkan rasa dingin yang menempel di kulitnya, membuat jantungnya berdebar kencang. Maya menutup tirai jendela dengan tangan gemetar, duduk kembali di kursi kayu sambil memeluk diri sendiri. Malam itu, aroma dedaunan basah dan kemuning tetap menyelimuti rumah, tetapi kini terasa lebih berat. Seolah membawa pesan yang tak bisa dijelaskan, ia menatap Rian yang tidur pulas. Merasakan gelisah yang tak mampu ia bagi, takut membangunkannya suara hutan malam, kabut tipis yang melayang rendah, dan bayangan di luar jendela menciptakan atmosfer yang berbeda. Tenang di permukaan, namun menimbulkan ketegangan yang samar tapi nyata di hati Maya. Saat lampu minyak mulai redup dan malam semakin pekat, Maya menatap hutan kemuning sekali lagi. Bayangan pepohonan yang bergerak di bawah cahaya bulan tampak hidup, seperti menyimpan rahasia yang menunggu untuk diungkap. Maya menarik selimut lebih erat, mencoba menenangkan dirinya, tetapi firasat halus terus menghantui. Malam ini membawa aroma misteri dan ketegangan yang tak akan hilang begitu saja. Sesuatu sedang menunggu di luar sana. Sesuatu yang perlahan akan menyusup ke dalam hidup mereka, menandai malam-malam dusun kemuning berikutnya dengan bisikan yang sulit dimengerti dan ketakutan yang tak terucapkan. Malam yang dipenuhi ketegangan sebelumnya masih meninggalkan jejak di hati Maya. Ketika hari berikutnya tiba, ia bangun lebih awal dari biasanya, memandangi langit yang baru memerah di ufuk timur. Suasana desa tampak biasa-biasa saja. Burung berkicau, ayam berkokok, dan embun pagi yang menempel di daun. Namun, ada sesuatu yang berbeda di udara. Suatu rasa cemas yang tak bisa ia hapus meskipun mencoba tersenyum dan memulai rutinitas paginya. Bayangan hutan kemuning, rumah tua Bagas, dan tatapan lelaki itu yang selalu menempel dalam pikirannya membuat jantungnya berdebar lebih cepat dari biasanya. Rian berangkat ke kota lebih pagi hari itu untuk membeli beberapa kebutuhan rumah dan mengurus panen kopi mereka yang akan dikirim ke pengepul. Maya menatap suaminya menghilang di tikungan jalan setapak dengan perasaan berat. Ia mencoba menghibur diri dengan pekerjaan rumah dan menyiapkan sarapan untuk nanti, tetapi bayangan tatapan Bagas terus menghantui pikirannya. Sesaat ia melangkah ke jalur dekat rumah tua Bagas, dan seperti biasa lelaki itu sedang berada di teras rumahnya, menatap tajam ke arahnya. Maya menelan ludah, cepat-cepat menunduk dan berjalan melewati jalur itu dengan langkah ringan, mencoba menenangkan diri. Tidak ada yang aneh terlihat, namun hawa yang aneh tetap menempel. Maya merasa seperti ada mata yang mengintai setiap gerakannya. Ia menghela napas panjang, berpikir bahwa itu hanyalah rasa takut yang dibuat oleh pikirannya sendiri. Namun ketika ia melangkah kembali ke dapur, mendengar langkah Bagas mendekat dari arah belakang kebun, hatinya mendadak menciut. Ia mempercepat langkah, mencoba seolah-olah tidak ada apa-apa. Tetapi perasaan cemas semakin memuncak. Tanpa peringatan, Bagas muncul di ujung jalur kebun, menutup jalan Maya. Maya menatapnya, jantung berdegup kencang, tubuhnya membeku. Bagas tidak mengatakan apa-apa, hanya berdiri diam dengan tatapan yang intens, seakan menilai dan menakar ketakutannya. Maya merasa seluruh tubuhnya menegang, tapi ia tetap mencoba bersikap tenang, menundukkan pandangan, dan berharap lelaki itu segera pergi. Namun Bagas maju selangkah, dan tatapan tajam itu membuat Maya seakan tersedot ke dalam lingkaran gelap yang sulit dijelaskan. Ia merasakan panik yang mencekam, dada sesak, dan kepala berputar. Bagas berbicara dengan nada rendah yang dingin namun tidak kasar. "Kenapa selalu lewat sini sendiri?" Suaranya bergetar lembut, tapi ada intensitas yang membuat Maya terguncang. Ia tidak tahu bagaimana harus menjawab. Kata-kata seolah tersangkut di tenggorokannya, dan seluruh tubuhnya terasa lemah. Maya mencoba mundur,
Tetapi langkahnya terbatas, rasa takut dan bingung bercampur menjadi satu, membuatnya hampir tidak bisa berpikir jernih. Hatinya berteriak untuk melarikan diri, tetapi tubuhnya seolah membeku. Dalam momen itu, trauma psikologis yang selama ini tertahan di hatinya seakan meledak, membungkusnya dalam rasa panik yang mendalam. Ia menundukkan kepala, mencoba menenangkan diri, tapi rasa takut terus memuncak. Bagas akhirnya menatapnya lama, seakan membaca pikiran dan perasaan yang bergejolak di dalam diri Maya. Ia tidak melakukan kekerasan fisik secara jelas, tetapi tekanan emosional yang dirasakan Maya lebih menghancurkan daripada apapun. Tindakan Bagas yang mendekat, tatapannya yang dingin, dan aura mengintimidasi yang ia bawa membuat Maya merasa seluruh dunianya runtuh dalam beberapa detik. Rasa aman yang selama ini ia rasakan di rumah sendiri, di kebun yang ia kenal sejak kecil, hilang seketika. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, Bagas mundur selangkah tetap menatap, lalu berjalan masuk kembali ke rumah tua dengan tenang. Maya tersentak, jantungnya masih berdegup kencang, dan seluruh tubuhnya gemetar. Ia menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh, dan menatap jalur yang baru saja dilewatinya dengan perasaan bingung dan takut. Dunia terasa hampa, seolah sesuatu yang tak terlihat telah mencuri rasa aman yang selama ini ia rasakan. Ia menepi ke dapur, duduk di kursi kayu sambil menenangkan napasnya. Tangan gemetar, kepala terasa berat, pikiran Maya dipenuhi pertanyaan. Apa yang baru saja terjadi? Bagaimana ia harus menghadapinya? Kepanikan yang dirasakannya tidak bisa dijelaskan kepada siapapun karena Rian sedang pergi ke kota dan Bu Lastri masih sibuk menata sayur di dapur sebelah. Maya merasa sendirian, terjebak dalam luka psikologis yang tak kasat mata, namun sangat nyata. Sepanjang sisa hari Maya mencoba menenangkan diri dengan pekerjaan rumah, membersihkan dapur, menyiapkan makanan, menyiram tanaman. Namun bayangan tatapan Bagas terus menghantui. Setiap kali ia menatap rumah tua itu, jantungnya berdetak lebih cepat, dan rasa takut yang samar namun menekan itu kembali muncul. Ia merasa seperti sesuatu telah berubah. Ketenangan dusun Kemuning yang selama ini ia kenal, kini terasa rapuh, seakan bahaya tersembunyi mengintai di balik dinding rumah tua yang lama kosong itu. Malam menjelang, Maya duduk di beranda, menatap cahaya lampu minyak yang redup. Suara jangkrik dan desir angin masih terdengar, namun kini terasa berbeda, lebih berat, lebih menekan. Ia menatap hutan Kemuning, merasakan aroma dedaunan basah yang biasanya menenangkan kini terasa asing, bahkan menakutkan. Bayangan rumah tua Bagas terlihat samar di kejauhan, dan Maya tahu bahwa luka yang dirasakannya bukan hanya luka fisik. Ia merasakan luka yang tak terlihat, yang menghancurkan rasa aman dan keyakinannya, membungkus hatinya dalam ketakutan yang mendalam. Ia menutup mata sejenak, menarik napas panjang, dan mencoba menenangkan diri, namun hatinya tahu, pengalaman hari itu tidak akan mudah dilupakan. Luka psikologis yang ditimbulkan Bagas tidak bisa dijahit dengan mudah. Maya merasa bingung, tidak tahu harus berkata kepada siapa, dan bahkan takut membicarakannya pada Rian. Dunia yang selama ini ia anggap aman kini tampak berbeda. Gelap di sisi-sisi yang tak terlihat, penuh ketidakpastian, dan berisi bayangan yang akan terus menghantuinya. Menandai awal dari perjalanan panjang yang penuh ketakutan dan ketidakadilan. Saat lampu-lampu dusun Kemuning satu persatu menyala, Maya menatap hutan Kemuning dan rumah tua Bagas, menyadari bahwa malam ini telah meninggalkan jejak dalam hidupnya. Jejak yang tak kasat mata, namun akan membentuk seluruh hari-hari berikutnya dengan ketakutan yang samar, tapi menghancurkan, menandai bab baru dalam kehidupan yang sebelumnya begitu damai. Jejak malam itu masih terasa di seluruh tubuh Maya ketika pagi menyapa dusun Kemuning. Sinar mentari yang menembus celah-celah daun pohon kopi di kebun mereka seharusnya membawa hangat dan ketenangan. Tetapi Maya tidak merasakannya. Hati dan pikirannya masih terguncang oleh apa yang terjadi beberapa hari lalu, oleh tatapan dan kehadiran Bagas yang menekan, yang kini terus hadir dalam setiap langkahnya. Ia mencoba tersenyum kepada Rian saat suaminya kembali dari kota, membawa beberapa kantong kebutuhan rumah. Tetapi senyum itu terasa dipaksakan, seperti topeng yang menutupi rasa takut yang nyata. Rian menaruh kantong belanja di meja dapur dan menatap Maya sejenak. Ada sesuatu di matanya yang ingin ditanyakan, tetapi ia menahan diri. Hari ini bagaimana kebun kopi? Tanyanya ringan, mencoba mencairkan suasana. Maya mengangguk pelan menatap suami, namun lidahnya terasa keluh.
Kata-kata yang ingin ia sampaikan tersangkut di tenggorokan, tertahan oleh rasa malu, takut, dan kebingungan. Bagaimana mungkin ia menceritakan hal itu ketika rasa takut masih menempel di seluruh tubuhnya? Di sisi lain, Bu Lastri memperhatikan perubahan sikap Maya dengan mata yang tajam dan penuh kasih sayang. Ia melihat kerutan cemas di dahi Maya yang biasanya tidak ada. Cara ia menunduk ketika berbicara, dan suara yang terdengar lebih pelan dari biasanya. Ibu itu duduk di beranda, menenun sambil sesekali menatap cucunya dengan penuh perhatian. "Maya, ada yang mengganggumu?" tanya Bu Lastri suatu sore. Suaranya lembut namun tegas. Maya menelan ludah, menundukkan kepala, dan hanya menggoyangkan kepala. "Tidak, Bu. Semua baik-baik saja," jawabnya meski hatinya bergejolak. Rasa takut yang dirasakan Maya semakin bertambah ketika Bagas terus terlihat berkeliaran di sekitar rumah tua. Setiap kali ia melewati jalur kebun, tatapan tajam lelaki itu selalu menempel. Menimbulkan perasaan tidak nyaman yang tak bisa diabaikan, Maya mulai merasa bahwa dirinya selalu diawasi, bahkan di tempat yang seharusnya ia merasa aman. Di halaman rumahnya sendiri, di dapur atau saat menjemur pakaian di teras, kehadiran Bagas yang diam-diam mengintai seperti bayangan gelap di setiap sudut, menimbulkan ketegangan yang perlahan menyebar ke seluruh hidupnya. Gosip mulai beredar di dusun. Beberapa warga memperhatikan perubahan sikap Maya, mencatat gerak-geriknya yang tampak cemas dan sering menoleh ke rumah tua Bagas. Ada yang mulai bertanya-tanya, ada pula yang membicarakannya di belakang. Namun kebenaran tentang apa yang sebenarnya terjadi tetap terkubur, hanya dirasakan oleh Maya dan tubuhnya yang gemetar saat teringat malam itu. Setiap bisikan, setiap tatapan, seakan menambah lapisan rasa takut yang tak terlihat, tapi menghancurkan dari dalam. Maya mencoba tetap menjalani rutinitasnya. Ia menyiapkan sarapan untuk Rian, menyapu halaman, dan memeriksa kebun kopi dengan langkah pelan. Namun setiap gerakan selalu disertai perasaan diawasi, bahkan suara burung atau daun yang tertiup angin bisa membuatnya menoleh cepat, jantungnya berdegup kencang. Dalam sunyi yang seharusnya menenangkan, ia justru merasakan ketegangan yang semakin menebal, seolah dunia di sekelilingnya mulai kehilangan rasa aman. Hari demi hari, Maya menahan diri untuk tidak menceritakan apa yang terjadi pada Rian, ketakutan akan reaksi suaminya, rasa malu yang membayangi, dan ketidakpastian tentang siapa yang bisa dipercayai membuatnya memilih diam. Ia merasa seperti terkurung dalam ruang yang sunyi, ruang di mana rahasia dan rasa takut bercampur menjadi satu, membuat setiap langkahnya terasa berat. Bahkan saat berada di dapur atau beranda, pikirannya selalu melayang ke rumah tua Bagas dan bayangan tatapan yang membekas di hatinya. Sore itu, Bu Lastri sekali lagi mencoba menasihati Maya dengan lembut, "Anak, jangan dipendam sendiri. Kalau ada yang mengganggumu, bicaralah pada Rian atau pada ibu. Jangan biarkan rasa takut itu tumbuh di hatimu sendirian." Maya menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. Ia ingin menceritakan semuanya, ingin menumpahkan beban yang menekan jiwanya, tetapi lidahnya kembali keluh. Bagaimana mungkin ia menjelaskan rasa takut yang tidak terlihat, luka yang hanya bisa dirasakan di dalam hati, tanpa ada tanda fisik? Sementara itu, Bagas tetap diam di rumah tua. Kadang muncul di teras atau sekadar menatap sekeliling dengan mata yang tajam. Kehadirannya yang konsisten menambah ketegangan, menempel di setiap langkah Maya. Ia merasa bahwa dunia seakan terbagi menjadi dua. Sisi yang nyata di mana aktivitas sehari-hari berjalan seperti biasa, dan sisi lain yang gelap, sunyi, dan menakutkan, di mana tatapan dan kehadiran Bagas terus mengintai. Maya mulai menyadari bahwa luka yang ia alami bukan hanya luka sesaat, luka itu menembus jauh ke dalam pikirannya. Membentuk rasa takut yang sulit diungkapkan, ia merasa terisolasi, seolah dirinya berada di dunia lain, dunia di mana rahasia dan ketakutan tumbuh di antara kata-kata yang tidak terucapkan. Setiap percakapan dengan tetangga terasa seperti pertanyaan yang harus dihindari. Setiap tatapan Rian yang prihatin membuatnya menelan kata-kata yang ingin ia ucapkan. Sunyi yang menyelimuti rumah mereka kini terasa lebih berat. Maya duduk di beranda menjelang malam, memandangi hutan kemuning yang gelap dan rumah tua Bagas di kejauhan. Bayangan pohon bergoyang pelan, angin malam membawa aroma dedaunan basah yang biasanya menenangkan, kini terasa asing dan menekan. Dalam kesunyian itu, Maya menyadari bahwa rahasia yang ia simpan bukan hanya tentang ketakutan yang dialaminya, tetapi juga tentang rasa tidak berdaya, ketidakpastian, dan luka yang tidak terlihat. Ketika lampu-lampu dusun kemuning mulai menyala satu persatu,
Maya menarik selimut di bahunya dan menundukkan kepala. Dunia di sekelilingnya tampak tenang, tetapi hatinya bergejolak, dipenuhi ketakutan yang samar namun nyata. Sunyi yang ia rasakan bukan sekadar kesunyian malam, tetapi sunyi yang menempel di jiwa, menyelimuti rahasia yang belum bisa ia ceritakan, membungkus luka yang hanya bisa ia rasakan sendiri. Dan di ujung pandangannya, rumah tua Bagas tetap berdiri, gelap dan diam seperti menunggu, mengintai, dan menyimpan rahasia yang hanya bisa dirasakan Maya, menandai bab baru dalam kehidupan yang sebelumnya begitu damai, kini berubah menjadi rangkaian ketakutan dan kesunyian yang menyesakkan. Sunyi yang menyelimuti Maya sejak kejadian malam itu masih terasa menekan setiap langkahnya. Namun beberapa minggu setelah malam itu, tubuhnya mulai memberi sinyal-sinyal yang tak bisa diabaikan. Rasa mual yang muncul di pagi hari, kelelahan yang tidak wajar, dan perubahan halus pada tubuhnya membuat Maya memutuskan untuk memeriksa dirinya. Dengan tangan gemetar, ia membeli alat tes kehamilan dari toko kecil di dusun dan menunggu dengan napas tertahan di kamar mandi rumahnya. Ketika garis merah muncul, jantungnya seakan berhenti sejenak. Maya hamil. Perasaan yang muncul bercampur aduk. Di satu sisi, ada kebahagiaan samar, kehadiran kehidupan baru yang seharusnya membawa harapan. Namun di sisi lain ada rasa takut dan marah yang membakar hatinya. Bagas, orang yang membawa ketakutan itu, kini meninggalkan jejak lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Maya merasa dunia yang selama ini ia kenal telah runtuh di sekitar dirinya. Ia duduk di lantai kamar mandi, memeluk lutut, dan menahan air matanya yang ingin jatuh. Bagaimana ia bisa menghadapi hidup baru ini, sementara luka yang belum sembuh masih menganga di hatinya? Rian pulang dari kebun kopi sore itu dengan wajah lega, tidak menyadari perasaan campur aduk yang dirasakan Maya. Maya menatapnya sejenak, ingin menceritakan semuanya, kehamilan ini, rasa takutnya, dan trauma yang membekas, tetapi kata-kata itu kembali tersangkut di tenggorokan. Ia merasa malu, takut, dan bingung. Bagaimana mungkin ia mengungkapkan rahasia ini yang begitu besar dan menyakitkan kepada orang yang ia cintai? Rian mulai merasakan perubahan sikap Maya. Ia melihat tatapan kosong yang kadang muncul, suara pelan yang tersendat, dan langkah yang tampak berat. Meski tidak mengetahui sepenuhnya, Rian merasa ada sesuatu yang salah. Ia mencoba mendekat, menanyakan kabar Maya dengan lembut, dan mencoba memecahkan kebekuan yang muncul di antara mereka. "Maya, kamu baik-baik saja kan?" Tanyanya suatu sore saat mereka duduk di beranda menatap hutan kemuning. Maya tersenyum tipis, mengangguk pelan, dan menundukkan kepala. Namun jantungnya berdebar kencang, menyadari bahwa rahasia yang ia simpan sekarang semakin besar dan sulit dibendung. Kehamilan itu menjadi beban tambahan bagi Maya. Ia merasa setiap hari dipenuhi ketakutan yang tidak terlihat, rasa malu dan trauma yang terus membayang. Setiap gerakan Bagas di sekitar rumah tua selalu membuatnya waspada. Bahkan ketika ia hanya duduk di beranda atau berjalan di kebun kopi, rasa cemas yang sebelumnya samar kini membesar, bercampur dengan rasa marah terhadap ketidakadilan yang menimpa dirinya. Maya merasa dunia menekan dirinya, membuatnya terpojok tanpa jalan keluar yang jelas. Dalam upaya mencari keadilan, Maya memutuskan untuk mendatangi aparat desa. Ia pergi ke rumah Pak Suryo, kepala desa yang selama ini dikenal bijaksana dan tegas. Dengan tangan gemetar dan suara yang bergetar, Maya mencoba menceritakan apa yang terjadi. Tatapan Bagas yang menakutkan, tekanan emosional yang ia alami, dan fakta bahwa ia kini hamil akibat tindakan yang menghancurkan hidupnya. Pak Suryo mendengarkan dengan wajah serius. Sesekali mengangguk, namun ketika Maya menuntut langkah nyata agar Bagas diusut dan ditindak, jawaban yang diterimanya jauh dari harapan. "Maya," kata Pak Suryo lembut tetapi tegas, "untuk kebaikan desa dan nama baik keluarga, jangan diperbesar. Semua ini bisa merusak reputasi dan keharmonisan dusun." Maya menunduk, dada terasa sesak. Kata-kata itu seperti palu yang menimpa hatinya, membuatnya sadar bahwa ia tidak bisa mengandalkan pihak berwenang untuk menegakkan keadilan. Kembali di rumah, Maya menatap Rian yang sedang menata biji kopi di gudang. Ia merasa campur aduk, cemas, marah, tapi juga pasrah. Dunia di sekitarnya terasa menekan, menutup jalan bagi suara hati dan keadilan yang ia dambakan. Rian yang merasa ada yang berbeda tetap berusaha mendukung, memberikan perhatian lembut dan kata-kata penghiburan. Namun ia sendiri tidak sepenuhnya mengerti beratnya beban yang ditanggung Maya. Hari-hari berikutnya, Maya menahan diri untuk tidak menceritakan semuanya pada siapapun. Ia menyimpan rahasia ini, kehamilan yang membungkamnya,
dan luka psikologis yang semakin dalam. Setiap kali ia melihat Bagas menatap dari rumah tua, jantungnya berdegup kencang, tubuhnya gemetar, dan pikirannya dipenuhi rasa takut yang hampir tak tertahankan. Ia merasa bahwa kehamilan ini bukan hanya membawa kehidupan baru, tetapi juga menambah lapisan rasa takut dan ketidakberdayaan dalam dirinya. Malam-malam dusun Kemuning kini terasa lebih berat bagi Maya. Ia duduk di beranda, memeluk perutnya yang mulai membulat, merasakan setiap gerakan bayi yang tumbuh di dalamnya. Perasaan campur aduk membanjiri hatinya. Kegembiraan yang samar, ketakutan yang menekan, kemarahan terhadap ketidakadilan, dan kepasrahan yang membungkusnya seperti selimut tebal. Bayangan Bagas, tatapan yang menekan, dan kata-kata Pak Suryo tentang nama baik desa terus terngiang, menambah rasa terisolasi yang tak bisa ia bagi dengan siapapun. Rian tetap berada di sisinya, berusaha menghibur dan memberikan rasa aman. Namun Maya menyadari bahwa kebenaran yang tersimpan di hatinya terlalu berat untuk dibagi. Ia menatap hutan kemuning yang gelap di kejauhan, merasakan aroma dedaunan basah, dan embun malam yang menyejukkan namun juga menekan, seolah mengingatkannya bahwa dunia ini tidak selalu adil. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri, tetapi hatinya tahu bahwa kehamilan ini, sekalipun membawa harapan baru, juga membawa luka yang tak terlihat, rahasia yang membungkam, dan tekanan yang perlahan akan membentuk seluruh kehidupannya. Dan ketika lampu-lampu dusun Kemuning satu persatu menyala, Maya tetap duduk di beranda, menatap rumah tua Bagas yang gelap, menyadari bahwa masa depan yang ia harapkan kini terselubung oleh ketakutan, rahasia, dan ketidakadilan yang sulit diatasi. Menandai bab baru dalam kehidupan yang tidak lagi sepi, namun penuh beban yang tak terlihat dan tak terdengar. Kehamilan yang membungkam Maya terus menambah beban yang ia rasakan setiap hari. Seiring waktu, kesehatannya mulai memburuk. Tubuhnya yang dulu kuat dan penuh semangat kini terasa rapuh, mudah lelah, dan kerap diselimuti rasa pusing yang datang tanpa peringatan. Pagi-pagi ia terbangun dengan tubuh berat, jantungnya berdebar tidak wajar, dan napasnya terasa tersengal-sengal. Bahkan kegiatan paling sederhana seperti menyiapkan sarapan atau menyapu halaman terasa seperti perjuangan yang menekan. Malam-malam bagi Maya semakin menakutkan. Ia sering terbangun dari tidur dengan keringat dingin menetes di pelipisnya. Mimpi buruk menghantui setiap tidur, selalu menghadirkan sosok Bagas dalam bayangan yang gelap. Kadang ia melihat lelaki itu berdiri di ujung lorong rumah, menatap tajam tanpa suara, atau berdiri di antara pohon hutan kemuning, seolah mengawasi setiap gerakannya. Dalam mimpinya, tatapan itu menembus hatinya, membawa rasa takut dan rasa bersalah yang membebani. Meski ia tahu bahwa itu hanyalah mimpi, namun rasa takut itu begitu nyata, menempel di seluruh tubuh dan pikirannya. Bahkan ketika ia terbangun, Rian mulai kewalahan menjaga istrinya. Ia mencoba menenangkan, menghibur, dan mendukung Maya setiap hari. Tetapi melihat Maya yang semakin lemah dan tertekan membuat hatinya sakit. Ia tidak tahu harus bagaimana. Selain menenangkan istrinya dan berusaha memenuhi kebutuhan rumah tangga, ia menyadari bahwa luka Maya bukan sekadar fisik, tetapi luka psikologis yang begitu dalam, dipenuhi trauma dan ketakutan yang sulit diterjemahkan. Setiap kali Maya menatapnya dengan mata yang sayu dan berkaca, Rian merasa hancur dan tak berdaya. Di tengah keputusasaan yang merayap, Maya semakin sering menarik diri. Ia duduk di beranda memandang hutan kemuning yang gelap, membiarkan angin malam menyapu rambutnya, mencoba menenangkan diri. Namun ketenangan itu selalu terganggu oleh bayangan dan kenangan malam-malam sebelumnya. Tatapan Bagas yang menekan selalu hadir di pikirannya. Dan setiap kali ia menutup mata, bayangan itu muncul kembali. Maya merasa hidupnya perlahan meredup, seperti lilin yang mulai meleleh, perlahan hilang dalam kegelapan yang mengelilinginya. Suatu malam, setelah terbangun dari mimpi buruk yang paling menakutkan, Maya duduk di tepi tempat tidur, menarik selimut erat di tubuhnya, dan menatap Rian yang tertidur lelap di sampingnya. Air matanya menetes pelan, menandai kelelahan fisik sekaligus keputusasaan batin yang ia rasakan. Ia ingin berkata banyak hal, tentang ketakutan, rasa sakit, dan trauma yang menekannya. Tetapi kata-kata itu tak bisa keluar. Lidahnya terasa keluh dan hatinya terasa hampa hari demi hari. Tubuh Maya semakin lemah. Ia tidak lagi memiliki energi untuk tersenyum. Bahkan untuk sekadar berbicara panjang dengan Rian, napasnya sering tersengal. Tubuhnya panas dan dingin bergantian, dan setiap gerakan kecil terasa melelahkan.
Rian selalu berada di sisinya, menyiapkan minuman hangat, membantu menyisir rambutnya, atau sekadar menepuk pundaknya lembut. Namun meski perhatiannya tiada henti, Maya tetap tenggelam dalam dunia sunyi dan kesakitannya sendiri. Malam itu Dusun Kemuning tampak lebih sunyi dari biasanya. Angin berdesir pelan, membawa aroma dedaunan basah dari hutan kemuning, dan suara jangkrik seolah berbisik lembut di telinga. Maya duduk di beranda, menatap rumah tua Bagas di kejauhan. Bayangan gelap yang selalu menakutkan. Ia menutup mata sejenak, merasakan tubuhnya kaku dan berat, jantungnya berdetak lambat. Dalam keheningan itu, perasaan lelah, marah, takut, dan sedih bercampur menjadi satu. Ia merasakan kehidupan dan kematian berdampingan di tubuhnya. Kehamilan yang ia bawa, dan rasa hidupnya yang mulai meredup. Subuh itu datang dengan cahaya lembut yang menembus celah-celah jendela. Suasana desa masih tenang, burung berkicau perlahan, dan angin pagi membawa aroma tanah basah. Maya terbaring di tempat tidurnya. Tubuhnya rapuh, napasnya pelan dan tersendat. Rian yang terbangun melihatnya dengan mata penuh cemas. Memegang tangan istrinya, mencoba membangunkannya, tetapi Maya hanya menatapnya dengan mata berkaca. Tidak ada kata yang terucap, hanya keheningan yang menekan dan perasaan yang hampa. Dan pada satu napas panjang yang terakhir, Maya menghembuskan napasnya, tubuhnya lepas dari beban dunia, tetapi hatinya tetap membawa luka yang mendalam, perasaan yang tak sempat diucapkan, dan rahasia yang tak tersampaikan. Rian menatap tubuh istrinya dengan mata terbuka lebar, hati remuk, menahan tangis yang hampir pecah. Dunia seakan berhenti sejenak, hanya suara angin yang berdesir di luar, dan aroma hutan kemuning yang sama yang selalu mengiringi kehidupannya. Kematian Maya meninggalkan luka yang dalam bagi Rian. Ia merasa kosong, kehilangan seseorang yang selama ini menjadi pusat hidupnya. Setiap sudut rumah, setiap aroma dedaunan basah, setiap tatapan kosong di hutan kemuning mengingatkannya pada istri tercinta. Desa yang selama ini damai kini terasa berbeda, sunyi, berat, dan dipenuhi rasa bersalah karena tak mampu melindungi Maya dari luka yang tak terlihat. Malam-malam Dusun Kemuning yang dulu tenang kini terasa penuh bayangan. Bayangan rumah tua Bagas tetap gelap dan diam, namun kini rasanya lebih mengancam, seolah mengetahui bahwa luka yang ditimbulkan telah mencapai puncaknya. Rian duduk di beranda, memeluk tubuh Maya yang kini tak bergerak, menatap hutan kemuning yang gelap, dan merasakan beratnya dunia yang kini harus ia hadapi sendiri. Dalam kesunyian subuh itu Maya pergi meninggalkan dunia, tetapi kehadirannya tetap membekas bayangan. Rasa takut, ketidakadilan, dan keheningan yang ia rasakan selama hidupnya kini menjadi warisan bagi mereka yang mencintainya, menandai bab baru yang penuh kehilangan dan duka yang mendalam. Dunia Dusun Kemuning tidak akan pernah sama lagi. Malam terakhir Maya membawa perubahan yang tak bisa dihapus, meninggalkan jejak trauma, kesedihan, dan luka yang tak terlihat namun abadi. Kesedihan yang menyelimuti Dusun Kemuning setelah kepergian Maya terasa berat dan tak tertahankan. Pemakaman dilakukan di pemakaman desa di tepi hutan, di bawah pohon-pohon tinggi yang rindang. Suara burung hantu sesekali terdengar, menambah kesunyian yang menyayat hati. Warga hadir, mengantar Maya dengan doa-doa lirih dan tatapan hampa. Rian berdiri di sisi liang, tangan gemetar memegang bunga-bunga yang sudah layu sebelum sempat ditanam. Hatinya remuk, tetapi kesedihan yang dirasakan tak hanya karena kehilangan istri tercinta. Ada rasa bersalah yang menekan, seolah ia tidak cukup melindungi Maya dari luka yang tak terlihat itu. Setelah pemakaman, desa kembali ke rutinitas harian, tetapi sesuatu terasa berbeda. Udara seakan lebih berat, dan aroma khas bunga kemuning mulai tercium, meskipun tidak ada pohon yang mekar di sekitar rumah Rian atau pemakaman. Aroma itu muncul di malam hari, ketika kabut tipis menutupi kebun kopi dan bulan menggantung rendah di langit. Rian pertama kali mencium aroma itu ketika ia kembali dari membersihkan sisa-sisa makam Maya. Ia menoleh ke sekeliling, memastikan tidak ada yang berjalan di kebun, tetapi udara tetap membawa aroma manis dan harum kemuning yang aneh, hampir menyelimuti seluruh kebun. Keesokan malam, saat Rian duduk sendirian di beranda rumah, ia mendengar suara tangisan samar. Suara itu datang dari arah kebun kopi, pelan tetapi jelas, seperti suara perempuan yang sedang menjerit dalam kesedihan. Rian menahan napas, mencoba menenangkan diri, tetapi suara itu terus terdengar, mengalir lembut di antara barisan pohon kopi. Jantungnya berdegup kencang, hatinya remuk oleh perasaan kehilangan yang semakin nyata. Ia merasa suara itu bukan sekadar angin atau ilusi pikirannya. Ada sesuatu yang hidup,
Sesuatu yang hadir di antara bayangan dan aroma malam. Beberapa warga juga mulai merasakan hal yang sama. Anak-anak yang bermain di kebun kopi kadang berhenti bermain dan menunjuk ke arah kegelapan dengan wajah pucat, mengatakan melihat sosok perempuan bergaun putih melintas di antara pohon-pohon. Orang dewasa saling berpandangan. Bisik-bisik mulai terdengar di sudut-sudut rumah. Ada yang percaya itu roh Maya yang kembali. Ada yang merasa takut karena hal itu bisa menimbulkan ketakutan yang tidak terkendali di dusun. Gosip-gosip pun menyebar, semakin menambah ketegangan dan kegelisahan di antara warga. Rian yang mengalami langsung kehilangan itu, dilanda perasaan yang campur aduk, kesedihan, rasa bersalah, dan ketakutan menyatu menjadi satu di hatinya. Ia duduk di beranda setiap malam, memandangi kebun kopi yang diterangi cahaya rembulan, mendengar suara tangisan, dan mencium aroma kemuning yang terus hadir. Hatinya terasa hancur, namun ada dorongan halus di dalam dirinya yang membuatnya ingin tetap berada di kebun. Seolah dengan tetap dekat, ia bisa merasakan Maya. Merasakan kehadirannya, meski hanya dalam bayangan dan aroma yang samar. Malam-malam berikutnya, fenomena itu semakin intens, suara tangisan terdengar semakin jelas. Aroma bunga kemuning menyeruak di setiap sudut kebun kopi, dan kilasan sosok perempuan bergaun putih muncul di tepi hutan kemuning. Warga mulai menghindari kebun setelah gelap, meninggalkan Rian yang tetap tinggal, duduk di antara bayangan pohon, merasakan setiap detik hadirnya sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Ada rasa kehangatan samar yang mengikuti aroma kemuning, namun sekaligus menimbulkan ketakutan yang tidak bisa diabaikan. Rian mulai mencatat setiap kejadian yang ia saksikan. Ia menulis dalam buku kecil. Waktu munculnya aroma kemuning, suara tangisan, dan kilasan sosok putih yang kadang tampak berdiri di ujung kebun, menatap ke arahnya, ia tidak tahu apakah itu nyata atau sekadar rasa bersalah, dan kesedihannya yang membuat hal-hal itu hadir. Namun setiap kali ia menulis, aroma kemuning terasa semakin kuat, seakan menjadi penghubung antara dunia nyata dan sesuatu yang lain. Sesuatu yang menuntut perhatian dan pengakuan atas luka yang telah terjadi. Di tengah malam yang sunyi, Rian sering melihat kilasan sosok Maya. Baju putih yang menutupi tubuhnya melambai pelan saat angin malam berdesir, rambut panjang yang terlihat basah oleh embun tampak mengambang, dan matanya yang penuh sedih seakan menatap langsung ke dalam hati Rian. Rian menutup mata, menarik napas panjang, dan ketika membuka kembali sosok itu hilang. Hanya aroma kemuning yang tersisa, menempel di udara seperti pesan yang sulit diabaikan. Seiring waktu, warga dusun mulai merasakan bahwa dusun kemuning kini berbeda. Sunyi malam menjadi tebal dan menekan. Aroma kemuning hadir di setiap jalan setapak, dan bayangan rumah tua Bagas semakin terasa menakutkan. Mereka yang mencoba berbicara dengan Rian sering menemukan ia menatap kosong, matanya memantulkan rasa kehilangan yang mendalam. Seakan hatinya tidak hanya berduka tetapi juga dihantui oleh sesuatu yang lebih besar dari sekadar kematian Maya. Rian sendiri mulai percaya bahwa Maya masih hadir di sekelilingnya, dalam suara tangisan, aroma bunga, dan sosok putih yang muncul sesekali di kebun. Meskipun rasa bersalah terus menghantuinya, karena ia merasa tidak mampu melindungi istrinya, ada dorongan halus yang membimbingnya, dorongan untuk menjaga warisan Maya, untuk tetap menjaga kebun, rumah, dan kehidupan yang tersisa, sambil menghadapi ketegangan dan ketakutan yang kini menjadi bagian dari hidupnya. Dan setiap malam, ketika kabut menutupi kebun kopi, Rian menatap hutan kemuning dengan mata yang berkaca, menghirup aroma bunga yang harum tapi menekan, dan merasakan kehadiran Maya yang begitu nyata. Dusun yang dulu damai kini diliputi misteri dan ketegangan. Aroma kemuning bukan sekadar wangi bunga, tetapi simbol dari luka, cinta, dan rahasia yang masih hidup di antara bayangan dan angin malam, menandai bab baru dalam kehidupan Rian, yang kini dipenuhi dengan kesedihan, rasa bersalah, dan kehadiran yang tidak bisa dijelaskan. Aroma kemuning yang selama ini selalu hadir di udara dusun. Kemuning kini menjadi penanda ketegangan yang semakin meningkat. Rian yang terus dihantui rasa bersalah, mulai menyadari bahwa kehadiran Maya tidak hanya memberi penghiburan samar, tetapi juga dorongan yang tak terlihat untuk menegakkan keadilan. Ia melihat Bagas, lelaki yang selama ini menjadi sumber ketakutan bagi Maya, dan kini bagi seluruh hidupnya, berubah. Rumah tua yang selama ini gelap dan tenang kini mulai menampakkan tanda-tanda sesuatu yang tidak biasa. Pada suatu malam, angin bertiup kencang, mengguncang daun-daun pohon kopi, dan menebarkan bau kemuning yang khas di udara. Rumah tua Bagas bergemeretak diterpa angin,
Pintu depan berderit, dan jendela bergetar seperti menahan sesuatu yang besar di dalamnya. Rian yang sedang mengamati dari kejauhan, merasakan hawa yang berbeda, ada energi yang bergerak di sekitar rumah tua itu, sesuatu yang terasa hidup dan tidak bisa dijelaskan. Angin malam membawa bisikan lembut, seakan memanggil nama Bagas. Suara itu samar, tetapi Bagas mendengarnya dengan jelas. Membuatnya menatap sekeliling dengan mata melebar penuh ketakutan. Cermin-cermin di rumah Bagas mulai memantulkan sesuatu yang tidak ada di dunia nyata. Bayangan seorang perempuan bergaun putih muncul di permukaan kaca. Matanya penuh kesedihan, tatapannya menembus ke dalam hati Bagas. Setiap kali ia menoleh, bayangan itu tidak terlihat di ruang nyata. Namun di cermin, sosok itu terus mengikutinya. Bagas mulai terguncang, tubuhnya gemetar, dan napasnya tersengal. Ketika ia mencoba menatap bayangan itu secara langsung, cermin itu hanya memantulkan dirinya sendiri. Tapi tatapan matanya sendiri tampak berbeda, seolah ia melihat sesuatu yang ia tidak ingin akui. Bayangan maya yang kini muncul untuk menuntut balas. Warga desa mulai menyaksikan perubahan drastis Bagas. Lelaki yang sebelumnya angkuh, pendiam, dan sedikit menakutkan kini terlihat gelisah di setiap kesempatan. Ia sering berjalan mondar-mandir di halaman rumah, menatap ke arah kebun kopi dengan mata penuh ketakutan. Suara angin yang menebarkan aroma kemuning, bisikan yang samar memanggil namanya, dan bayangan putih yang muncul di cermin rumahnya membuat Bagas kehilangan pegangan terhadap dunia yang selama ini ia kuasai dengan sikap dingin dan angkuh. Rian yang mengetahui perubahan ini merasakan campur aduk emosi. Ada rasa lega karena Bagas mulai merasakan ketakutan yang sama seperti yang dialami Maya. Tetapi ada pula rasa cemas karena intensitas fenomena itu semakin meningkat. Rian merasa bahwa kehadiran Maya kini tidak lagi sekadar bayangan atau aroma, tetapi energi yang aktif, bergerak, dan memberikan peringatan bagi Bagas. Seolah roh Maya menuntut pertanggungjawaban atas semua yang telah ia lakukan. Pada satu malam yang lebih gelap dari sebelumnya, angin kencang mengguncang rumah Bagas hingga atapnya berderit dan jendela kaca bergetar. Bisikan lembut terdengar jelas memanggil namanya. Kali ini di seluruh sudut rumah. Bayangan putih di cermin tampak bergerak lebih dekat. Tatapannya menusuk hingga ke dalam jiwa Bagas. Ia berteriak, tetapi suaranya tenggelam dalam desiran angin. Tangannya gemetar, tubuhnya bergetar hebat, dan wajahnya berubah pucat. Semua yang selama ini ia sembunyikan mulai muncul. Rahasia masa lalunya, ketakutan yang ia pendam, dan rasa bersalah yang ia abaikan sejak dulu kini tidak bisa lagi disembunyikan. Warga desa yang penasaran berkumpul di kejauhan, menyaksikan fenomena yang tak biasa itu. Beberapa anak menutup mata ketakutan, sementara orang dewasa hanya terpaku, tak berani mendekat. Mereka melihat Bagas berlari ke dalam rumahnya, menutup pintu dengan tangan gemetar, dan terdengar teriakan yang tidak jelas asalnya. Dalam hening malam, suara angin yang membawa aroma kemuning menembus seluruh dusun, menyebarkan ketegangan yang nyata, membuat setiap orang merasakan adanya kehadiran yang tidak bisa dijelaskan. Rian berdiri di tepi kebun kopi, matanya menatap rumah tua Bagas, hatinya campur aduk. Ia tahu bahwa Maya kini hadir lebih kuat dari sebelumnya, bukan sekadar bayangan atau kenangan, tetapi energi yang menuntut balasan. Bayangan yang muncul, bisikan yang terdengar, dan aroma kemuning yang terus mengelilingi rumah Bagas adalah peringatan. Keadilan yang selama ini tertahan kini mulai mengambil bentuk, menghantui Bagas dengan cara yang tak bisa ia kendalikan. Hari demi hari, fenomena itu semakin intens. Bagas tidak lagi mampu tidur, sering terjaga di malam hari dengan wajah pucat dan mata yang melebar karena bayangan yang muncul di cermin. Ia mulai membongkar lemari, mencari sesuatu yang ia pikir bisa melindunginya. Tetapi rasa takut tidak pernah surut. Rasa bersalah yang selama ini ia pendam sejak perbuatannya terhadap Maya, kini muncul dalam bentuk nyata. Suara, bayangan, dan kehadiran yang tidak bisa ia hindari. Di luar rumah, warga tetap memperhatikan dari kejauhan. Mereka melihat perubahan sikap Bagas. Dari lelaki dingin, angkuh, dan arogan, kini menjadi sosok yang ketakutan, sering berbicara sendiri, dan terkadang menunduk tanpa tujuan jelas. Fenomena ini menyebarkan rasa takut di seluruh dusun, tetapi sekaligus memberi pesan yang jelas. Kekejaman yang ditimbulkan Bagas tidak bisa dibiarkan tanpa balasan. Maya meski telah tiada, hadir dalam bentuk yang tidak terlihat, tetapi terasa sangat nyata.
menegaskan bahwa ketidakadilan akan menemukan jalannya sendiri. Rian, yang berdiri di kebun kopi, merasakan getaran energi yang sama dari aroma kemuning, suara bisikan dan bayangan putih itu. Ia tahu bahwa balasan ini bukan sekadar peringatan, tetapi tuntutan keadilan yang harus dijalankan oleh dunia yang tak terlihat. Hatinya terhuyung antara rasa lega dan takut, menyadari bahwa Maya kini hadir sebagai bayangan yang kuat, melindungi dan menuntut, memberikan pesan kepada semua yang menimbulkan ketakutan dan luka. Dan ketika malam semakin larut, Bagas duduk di lantai ruang tamunya, tubuh gemetar, wajah pucat, dan mata yang menatap kosong pada cermin. Bayangan putih Maya terus menatapnya, mata penuh kesedihan, namun juga teguh dalam tuntutan. Bisikan lembut terdengar berulang, memanggil namanya, dan aroma kemuning melingkupi seluruh rumah. Warga yang mengamati dari kejauhan sadar bahwa perubahan ini bukan sekadar ketakutan sesaat, tetapi balasan yang nyata, balasan bayangan yang tidak bisa dihindari, menandai bab baru bagi dusun Kemuning, di mana keadilan dan rasa bersalah kini bertemu dalam sebuah malam yang tidak akan pernah terlupakan. Malam demi malam yang penuh ketegangan akhirnya mencapai puncaknya. Bagas, yang selama ini dihantui oleh bayangan Maya, suara bisikan dan aroma kemuning yang tak henti-hentinya menyelimuti rumah tua, kini berada di titik di mana tubuh dan pikirannya tidak lagi mampu menahan tekanan. Ia berjalan mondar-mandir di halaman rumah, gemetar, napas tersengal, dan wajahnya pucat seperti kain yang luntur warnanya. Setiap cermin yang ia temui memantulkan bayangan Maya yang menatapnya penuh kesedihan dan teguh, seakan menegaskan bahwa setiap perbuatan kejamnya tidak akan pernah bisa hilang begitu saja. Suara bisikan yang dulunya samar kini terdengar jelas membisikkan namanya, mengingatkan setiap dosa yang pernah ia lakukan. Bayangan Maya seakan semakin nyata, menempel di setiap sudut rumah. Angin malam berdesir kencang, menggerakkan daun-daun kering yang berserakan di halaman, dan aroma kemuning yang harum tapi menekan mengelilinginya, menembus setiap celah jendela dan pintu. Bagas menutup wajah dengan tangan, tubuhnya gemetar hebat. Tetapi bayangan itu tidak hilang, bahkan ketika ia berlari ke dalam rumah. Pintu dan jendela seolah menolak menahan kehadiran yang datang dari luar. Kehadiran yang bukan lagi ilusi, tetapi manifestasi dari keadilan yang tertunda. Di luar rumah, Rian berdiri di kebun kopi, menatap dengan mata berkaca. Ia melihat Bagas yang tidak lagi mampu mengendalikan dirinya sendiri. Lelaki itu berbicara sendiri, suara parau, berulang kali, memanggil nama Maya dengan nada ketakutan dan kepanikan. Rian tahu bahwa puncak peristiwa ini sudah dekat. Ia merasakan energi yang kuat di udara, seperti angin yang membawa pesan terakhir dari Maya, pesan tentang keadilan, ketenangan, dan penebusan. Setiap helaan napas Rian diwarnai aroma kemuning yang tebal, menempel di kulit, rambut, dan pakaian, seperti kehadiran Maya yang memeluknya dari dunia lain. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh keras dari arah rumah tua Bagas. Pintu depan terbuka sendiri, kaca jendela pecah dengan bunyi yang memekakkan telinga, dan sosok Bagas terhuyung ke belakang, terjatuh. Ia berteriak, menatap sekeliling dengan wajah panik, dan terlihat seperti kehilangan kendali sepenuhnya atas dunia nyata maupun bayangan yang menimpanya. Angin malam semakin kencang, membawa aroma kemuning yang lebih kuat, memenuhi setiap sudut dusun. Warga yang mengintip dari kejauhan menahan napas, sebagian menutup mata karena takut, sebagian lainnya terpaku pada pemandangan tragis yang tak pernah mereka bayangkan. Kejadian itu mencapai klimaks ketika Bagas mencoba melarikan diri dari rumah, namun tubuhnya lemas dan gemetar hebat. Ia tersandung di tangga halaman, jatuh menimpa bebatuan, dan terdengar suara benturan keras yang menghentak seluruh ketenangan dusun. Warga yang menyaksikan dari jarak aman menyadari bahwa itu adalah akibat dari perbuatan Bagas sendiri. Bukan kebetulan, bukan semata nasib, tetapi konsekuensi yang muncul dari setiap luka yang pernah ia timbulkan. Suara jeritan dan tangisan yang selama ini menghantui dusun perlahan hilang seiring tubuh Bagas yang tidak lagi bergerak. Wajahnya pucat, dan mata yang dulunya penuh kesombongan kini kosong. Di tengah keheningan setelah tragedi itu, aroma kemuning muncul dengan lembut, tidak lagi menekan atau mengintimidasi. Kali ini, aroma itu hangat, menenangkan, dan seolah membawa pesan terakhir dari Maya.
Penebusan telah tercapai, luka yang menghantui kini menemukan ketenangan, dan balasan atas ketidakadilan telah terbayar. Kilasan cahaya putih muncul di udara, samar tetapi terlihat jelas bagi mereka yang membuka hati dan matanya. Sosok Maya berdiri dengan tenang, tatapannya lembut, penuh damai, dan senyumnya yang tipis, memberikan rasa lega bagi Rian yang masih berdiri di kebun kopi. Matanya berkaca-kaca, menatap senja yang mulai menebarkan cahaya oranye ke seluruh dusun. Warga yang selama ini menutup mata terhadap ketidakadilan mulai menyadari kesalahan mereka. Mereka berkumpul, berdiskusi dalam diam, dan beberapa menundukkan kepala, menyadari bahwa keheningan mereka selama ini turut memungkinkan terjadinya ketidakadilan. Kini, mereka bertekad untuk tidak lagi menutup mata, untuk menjaga dusun Kemuning, dan memastikan bahwa kejadian tragis ini menjadi pelajaran tentang keberanian, keadilan, dan tanggung jawab. Rian tetap berdiri di kebun kopi, menarik napas panjang, merasakan angin sore yang membawa aroma terakhir Kemuning. Ia menutup mata, membiarkan aroma itu menyelimuti dirinya, mengingatkan setiap momen bersama Maya, tawa, senyum, sentuhan lembut, dan cinta yang tak tergantikan. Meski hati terasa pilu karena kehilangan yang tidak akan pernah bisa digantikan, ada rasa lega yang perlahan mengisi ruang kosong di dadanya. Maya telah menemukan ketenangan dan keadilan yang selama ini tertunda kini hadir dengan cara yang tak terbayangkan. Di ufuk barat, senja menebarkan cahaya hangat ke seluruh dusun Kemuning. Bayangan rumah tua Bagas terlihat suram, namun kini tidak lagi mengintimidasi, melainkan seolah menjadi pengingat dari perjalanan panjang yang baru saja dilewati. Aroma Kemuning terakhir masih menyelimuti udara, membawa pesan yang jelas, cinta, balasan, dan ketenangan bisa muncul bahkan setelah kegelapan yang paling dalam. Rian menatap senja dengan mata yang berkaca-kaca, hati dipenuhi perasaan lega dan pilu sekaligus. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya, meski kini terasa berat dan sepi, telah diberkahi dengan penebusan, bukan hanya bagi Maya, tetapi juga bagi dirinya sendiri dan seluruh dusun. Dan ketika senja perlahan berganti malam, angin membawa aroma Kemuning terakhir, menutup bab panjang penuh luka, ketakutan, dan balasan, serta membuka lembaran baru bagi dusun Kemuning yang kini belajar arti keberanian, cinta, dan keadilan.